Menurut ahli sejarah, generasi awal orang-orang Yaman didatangkan oleh Belanda adalah sebagai tenaga kerja di Hindia Belanda. Mereka ditempatkan di Pekojan Batavia, pasar tenaga kerja manusia pada waktu itu. Kemudian, dari keturunan mereka, ada beberapa orang yang mendapat kedudukan di pemerintahan Hindia Belanda. Termasuk nama Usman bin Yahya adalah ketua orang-orang imigran Yaman waktu itu. Dia diangkat sebagai Mufti Agung Batavia, yang terkenal dengan fatwanya melarang jihad melawan Belanda. Dia meninggal pada tahun 1913. Rabithah Alawiyah, didirikan oleh kelompok mereka dan mendapat pengesahan dari Belanda pada tahun 1928 untuk mencatat warga keturunan Yaman di Indonesia. Oleh Belanda mereka disematkan gelar Habib untuk membedakan mereka dengan ulama pribumi. Mereka disuruh oleh Belanda mengaku sebagai keturunan Nabi agar kaum muslimin tunduk kepada mereka. Hal yang sangat menguntungkan Belanda untuk menggembosi perjuangan kaum muslimin mengusir penjajah pada waktu itu. Sadarlah saudara-saudaraku, stop mengkultuskan Habib-Habib. Mereka bukan keturunan Nabi. Robitoh Al-Alawiyah ini punya rekam jejak yang panjang, tapi banyak juga kisah-kisah kelam pernah terjadi di Robitoh Al-Alawiyah. Maka dari itu, Robitoh Al-Alawiyah perlu segera klarifikasi, jawab berbagai pertanyaan-pertanyaan publik agar gamblang, baik terkait nasab para habaib, terkait Mufti Batavia dan lain sebagainya. Ayo Robitoh Al-Alawiyah, jawab dengan tegas. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini kok masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui? Ya udah, cari yang jelas keabsahannya. belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya. Siapa saja bisa ngaku. Saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Para ulama mengatakan bahwasanya Ahlul Bait Nabi ini dipermisalkan sebagaimana safinahnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut dia selamat, barang siapa yang nggak ikut dia kena tsunami. Dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Nah, kalau mereka mengklaim sebagai turunan Rasulullah dari jalur Yaman, yang mana Ahmad Al-Muhajir ini pindahan daripada Irak, semestinya mereka juga diakui oleh nakib Irak dan juga nakib internasional lainnya. Karena sesama Zuriat Ahlul Bait ini ada jaringan asosiasi nakibnya, yang ada dari Maroko, Libanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain-lain. Tapi ternyata tidak ada. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain, haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah G. Nah, G ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jewisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan, terutama bagi saudaraku yang selama ini begitu mencintai para habaib atau yang terlanjur mencintai para habaib.
Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ingat, yang bisa menjamin surga dan neraka di akhirat kelak hanyalah kita sendiri, itu amal perbuatan kita selama hidup dunia. Janganlah kita mulai diperdaya dan dibodohi oleh para habaib yang asal-usul mereka diperdebatkan atau diragukan oleh banyak ulama. Sampai hari ini para habib tidak mampu menghadirkan buku nasab abad ke-4 Masehi, 5 Masehi, 6 Masehi, 7 Masehi, dan 8 Masehi tentang tersambungnya nasab mereka ke Rasulullah SAW. Tapi justru mereka menyalahkan dan memfitnah para ulama-ulama yang bertanyakan nasab mereka. Seakan-akan ulama membenci para habaib, dan inilah yang dapat mereka lakukan. Dari video yang baru saja kita tampilkan, jelas sudah bahwa mereka adalah bangsa Yahudi. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Wassalam dari saya.